Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama GPDI VMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-12. Ayub 42 ayatnya yang ke-12 kita bacanya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai ke keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saudara kasih Tuhan, ini adalah berkat yang kedua yang diberikan Tuhan kepada Ayub. Dan ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi Ayub. Oleh karena itu, dia tidak lagi lalai dalam mendidik anak-anaknya. Dan kita dapati bahwa berkat Tuhan dipulihkan dan juga kehidupan anak-anaknya sampai keturunan yang keempat, dikatakan firman Allah. Bahwa Ayub melihat keturunannya, anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Dan 10 anaknya membawa satu kehidupan bagi Ayub. Karena Ayub sekali lagi tidak lalai. Dia mengingat akan pengalaman yang pahit dalam kehidupannya. Kita baca Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah pengalaman yang pahit yang dijalani oleh Ayub. Kenapa? Karena dia tidak mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Dia tidak mendidik anak-anaknya dalam ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Sehingga mereka hanya melewati hari-hari dan menghabiskan waktu demi waktu hanya berkumpul di rumah, secara bergilir di rumah anak lelakinya. Dan 3 anak perempuannya turut serta di dalam makan-makan dan minum anggur tersebut. Ayub bukan tidak tahu, Ayub tahu akan perbuatan mereka. Dan dia membakar korban penghapus dosa, penebus salah. Dengan tujuan apa? Agar anak-anaknya itu tidak mengalami seperti yang dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Dan saudara kasih Tuhan, kita tahu semua bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi dan semuanya, saudaraku, semua kambing dombanya, semua harta miliknya, saudaraku, sampai ke 10 anak-anaknya pun, saudaraku, mereka itu tidak ada satupun yang luput. Nah, itulah pengalaman yang pahit dari Ayub. Oleh karena itu ketika dalam pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-12 sampai 17. Ketika Allah memulihkannya, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena dia mendoakan sahabat-sahabatnya.
Dan dia mengaku bahwa selama ini dia mengenal Tuhan hanya kata orang. Tidak secara pribadi, kalau pengalaman-pengalaman yang manis dalam Tuhan. Tetapi yang pahit saudara Tuhan dia jalani. Nah, itulah saudara Tuhan mengapa hari ini kita dapat disampaikan firman Allah bahwa Ayub diberkati, betul. Ayub juga dipulihkan, itu betul. Tetapi saudara Tuhan, ada sesuatu yang perlu, ada poin-poin saudara Tuhan yang perlu kita perhatikan. Bahwa kalau dalam Ayub pasal 1, Ayub membiarkan anak-anaknya tidak menjalankan perintah Tuhan dan sebagainya. Nah, tetapi dalam pasalnya yang ke-42, saudaraku, dia bisa melihat 10 anaknya itu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan melahirkan saudara Tuhan keturunan demi keturunan. Bahkan dikatakan firman Allah, Ayub sampai kepada keturunan yang keempat dan dia hidup berbahagia sehingga dia hidup 140 tahun lagi dikatakan, dan mereka saudara Tuhan begitu bahagia. Ayub bahagia saudaraku. Nah, mari saudara Tuhan, biarlah Ayub ini menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita jangan lalai, jangan kita biarkan saudara Tuhan hidup anak-anak kita tidak mengalami hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Yaitu hari-hari menjalankan ketetapan perintah dan dalam hukum-hukum Allah. Mari saudara Tuhan, kita datang pada Tuhan dan kita percaya, dan saya yakin dan percaya saudaraku, firman ini kalau kita hidupi dalam hidup kita, maka kita pun saudaraku akan juga Tuhan tolong sebagaimana Tuhan menolong Ayub. Dan Tuhan akan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati Ayub. Dan Tuhan akan memulihkan sebagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Dan kita akan melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anak kita. Dan cucu-cucu kita saudaraku sampai keturunan yang keempat. Saudara Ayub mengalami semuanya itu. Tuhan tolong kita semua agar kita boleh memperhatikan hidup kita dan hidup keluarga kita dan anggota keluarga kita hari demi hari. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah tolong kami dalam ibadah menyapa ini. Tuhan tolong berkat-Mu Tuhan atas kami semua yang ada. Hamba-Mu serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami semua yang ada. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Biarlah Tuhan perintah-Mu, ketetapan-Mu, dan hukum-hukum-Mu kami boleh sampaikan kepada anak-anak kami. Sehingga mereka Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tertulis bahwa Ayub mendapatkan kebahagiaan di hari tuanya. Dan dia boleh melihat keturunannya sampai yang keempat. Dia boleh hidup berbahagia, begitu luar biasa. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba berdoa dan serahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, kembali mereka akan melakukan aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Kiranya dengan berkat yang Tuhan sediakan pada waktu kami tidur, dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi, kami Tuhan boleh melangkah di mana Tuhan berjalan di depan kami, membukakan jalan bagi kami, membukakan solusi, memberikan solusi bagi kami, dan Tuhan akan nyatakan segala pertolongan-Mu, dan Tuhan dengan setia akan bersama dengan kami dalam tiang awan sampai kepada tiang api. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.